Selamat datang di Baper Bahas Pernikahan. Sebelum kita melanjutkan obrolan ini, udah gak kerasa 4 episode aja nih, Sher. Nah, kita masih nunggu nih cerita dan kayak sharing teman-teman tentang pernikahan atau mungkin sebelum menikah itu kayak gimana aja sih? Tanggapan-tanggapan kalian ya, apalagi kan kita udah ada 3 episode sebelumnya nih. Siapa tahu mau ada yang nanggepin atau kayak mau cerita, gue kayaknya nggak kayak gini deh, atau sharing, gue pernah tuh kayak begini, pernah tuh kayak begitu. Coba ditulis ya di kolom komentar video-video kita. Dan jangan lupa untuk di-subscribe. Siapa tahu kan kalau misalnya channel ini berkembang, makin banyak kontennya, dan mungkin kita bisa berkolaborasi dengan YouTubers yang sudah berkeluarga mungkin ya, Sher. Iya benar, jadi kita bisa nambah insight, nambah pengalaman, juga nambah ilmu buat kalian. Teman-teman nih yang akhir-akhir ini memantau sosial media atau mungkin media-media mainstream kayak koran atau televisi pasti sering banget dengar kata-kata new normal. Iya, new normal tuh lagi happening banget ya. Kita lagi katanya sih masa peralihan. Masa transisi dari masa normal ke new normal. Tapi sebenarnya kalau menurut kamu sendiri nih, Sher, new normal tuh apa? Menurut aku tuh ya, dari pemahaman dan dari baca artikel-artikel, new normal di sini tuh kayak menormalkan yang kayak misalnya pakai masker tiap hari keluar gitu. Karena kan sebelumnya pakai masker itu bukan sesuatu yang harus ya. Nah, new normal ini tuh jadi kayak mengharuskan dan itu hal yang normal gitu loh, keluar pakai masker. Jadi mungkin bahasa simpelnya adalah menormalkan sesuatu yang sebelumnya tidak pernah terjadi. Iya kan? Yang normal sih ya. Tadi Sarah bilang pakai masker. Terus mungkin physical distancing. Iya, yang biasanya kita cipika-cipika lah kalau ketemu, sekarang kayak udah jaga jarak aja, cuma hai gitu doang. Udah gitu kemarin juga aku baca di salah satu portal berita, katanya new normal di kereta itu nggak tahu benar apa nggak, tolong dikoreksi kalau misalnya salah. Itu penumpang kereta tidak boleh berbicara. Oh ya, aku sempat baca angkat telepon pun nggak boleh katanya. Iya. Ya itu termasuk jadi new normal ya. Ya jadi banyaklah new normal di luar sana yang akan terjadi. Semoga kita bisa menjalaninya dengan sesuatu yang biasa aja ya, karena kan ini kan sesuatu yang baru gitu. Sesuatu yang baru dan semoga aja lancar ya. Dan apa sih kenapa kita ngebahas tentang new normal, padahal kan ini kan kita tentang bahas pernikahan ya? Iya, karena ada nih penemuan kita di media sosial. Jadi kita habis riset. Kita riset nggak sengaja juga sih. Ternyata ada hashtag yang di luar sana tuh kayak pengen banget menikah tanpa resepsi jadi new normal. Oh, jadi kayak di luar new normal pemerintah ya. Jadi beberapa ini sebenarnya bukan sesuatu yang resmi ya, cuma bercandaan aja dan banyak orang ada orang yang sekelompok orang gitu yang pengen menikah tanpa resepsi dijadikan sebagai sebuah the new normal. Tapi sebenarnya nih, resepsi sendiri itu kan tujuannya adalah untuk ngasih tahu ke banyak orang kalau misalnya sepasang orang itu sudah menikah, ya kan? Ibaratnya selamatan, syukuran, terus kalau misalnya menurut aku pribadi itu rasa terima kasih ke orang-orang yang sudah membantu. Ya bisa kan? jadi misalnya kayak waktu itu kita menikah, yang bantu tetangga kita, ya udah kita selamatan yuk makan-makan, misalnya seperti itu kan. Nah, cuman resepsi itu kan besar kecilnya itu relatif ya. Relatif dan tergantung kemampuan. Biasanya. Tergantung kemampuan. Iyalah. Besar kecil itu tergantung kemampuan, tergantung orang masing-masing, dan itu berpengaruh ke berapa banyak orang yang diundang. Iya. Terus habis itu dirayakannya di mana, iya kan. Nah, cuman banyak pertimbangan lah ya. Setuju. Cuman pada konteks kali ini adalah kita mendefinisikan bahwa menikah tanpa resepsi dijadikan sebagai new normal adalah menikah yang besar-besar, resepsi yang besar-besaran. Iya, resepsi yang besar-besaran yang mungkin pakai adat lah atau nyewa gedung sampai kapasitas berapa ribu. Iya, itu kan iya. Nah, gitu. Kita akan mencoba nih ngobrolin berdua. Sebenarnya kira-kira apa ya orang-orang di luar sana yang bilang menikah tanpa resepsi dijadikan sebuah new normal. Tapi sebelumnya jangan lupa dong di-subscribe dulu channel kita ya, Sher. Iya, dan jangan lupa di komen, siapa tahu nih kalian ada yang setuju. Iya, emang bener nih menikah tanpa resepsi, tapi kasih tahu penjelasannya. Iya, alasannya kenapa? Siapa tahu kita bisa berdiskusi, kasih insight baru juga kenapa sih, biar kita tuh juga
terbuka gitu ya. Dan sih? Dan mungkin siapa tahu bermanfaat buat orang-orang yang mau menikah setelah pandemi. Jadi punya pandangan-pandangan baru. Resepsinya nanti harusnya seperti apa? Apakah harus sebesar-besar artis-artis atau mewah? Kan karena ngelihat public figure jadi kayak, wah gue nikah harus kayak gini nih. Nggak Iya, karena kan balik lagi kita tadi bilang resepsi itu tergantung kemampuan orang masing-masing gitu. Menurut kita alasan pertama kenapa ada beberapa orang di luar sana yang pengen menikah tanpa resepsi besar-besaran menjadi sebuah new normal, itu mungkin karena mereka nggak mau capek dan nggak mau ribet kali ya. Iya, banyak banget teman-teman aku juga, terus kayak aku baca di artikel kenapa sih banyak banget nggak mau menikah tanpa resepsi, itu karena ya ribet, terus nguras emosional. Iya, nguras emosi, nguras tenaga. Justru itu loh waktu krusialnya. Kalau misalnya nguras financial itu udah pasti gitu kan. Iya sih. Cuman kita akan ngebahas tips dan trik tentang resepsi nanti di episode berikutnya ya. Cuman yang iya banyak banget dan ribet banget. Iya. Cuman yang ini yang pengen kita contohin adalah kenapa kita bilang nguras emosional, nguras emosi, nguras tenaga. Karena resepsi itu nggak hanya hari itu doang. Jauh sebelumnya banyak banget yang disiapin. Iya, nyiapin kita survei lah atau pakaian. Iya, ya kan? pakai banyak banget deh. Dan mungkin itu yang jadi alasan kenapa menikah tanpa resepsi yang gede-gedean atau resepsi yang bukan mewah ya, tapi kita sebutnya resepsi yang banyak orang, ngundang banyak orang tuh mereka nggak mau. Mungkin kayak gitu ya, mungkin ya. Kalau dari Sarah sendiri, alasan keduanya apa? Nanti yang diundang nggak mau yang nggak kenal gitu. Maksudnya? Kan banyak kadang kalau misalnya resepsi gitu tuh yang diundang itu teman-teman dari orang tua. Ada yang nggak kita kenal. Pasti waktu kita juga kayak gitu kan, kayak pas lagi itu apa ya kayak gitu. Mungkin gini kali ya, mereka nggak mau ada resepsi yang gede-gedean karena mikir ya kan dia banyak yang nggak gue kenal nih, kenapa gue mesti bikin yang gede-gedean? Mending ada yang berpikir kayak mending gue ini aja sih yang teman-teman deket, keluarga deket, karena biar lebih intimate. Iya. Tapi emang iya sih, banyak yang kebanyakan di artikel pada ngomong kayak gitu, biar gue lebih intim lah sama orang-orang, biar gue bisa ngobrol enak. Jadi kayak sama pasangannya tuh juga bisa ngobrol enak. Kadang katanya kalau misalnya yang besar, mereka malah kayak, aduh nih siapa sih? Jadi ketika pasangan yang ngobrol sama siapa gitu kayak, aduh nih siapa sih? Gue kan nggak tahu. Jadi kayak waktunya pun juga tersimpan. Setuju. Dan juga mungkin nih ada alasan ketiga nih. Alasan ketiga kalau dari aku pribadi gitu ya, mungkin karena tidak menemukan waktu yang tepat. Kan ada beberapa orang yang habis menikah, ikut suaminya keluar kota karena pekerjaan, atau nggak ikut istrinya keluar kota pekerjaan atau beasiswa, kan ada ya? Ada yang kayak gitu juga, atau bahkan kayak misalnya mereka sama-sama pekerja yang nggak bisa dapat cuti. Iya, karena banyak banget, karena kemarin di kantor aku aja ya, dia kan menikah tuh di hari Sabtu, dia tuh cutinya cuma hari Jumat, Seninnya udah masuk. Ya ampun, iya kayak gitu jadi kayak, ada gue males lah ada resepsi daripada gue capek, kayak balik lagi ke alasan yang pertama ya. Jadi banyak banget lah alasan, dan menurut kita yang paling maksimal atau klimaksnya nih, ya pasti ngerasain sih nih. Ini pasti kita kalau kita sih ngerasa itu pasti dia rasain, cuman ini balik lagi ke kalian, kalian rasain apa enggak buat yang udah menikah ya. Coba share ke situ. Adalah gengsi. Karena takut juga diomongin sama orang-orang yang nyinyirin gitu, pasti ada loh. Karena dari teman-teman, terus dari artikel juga banyak lah yang ngomong kenapa sih menikah tanpa resepsi tuh mau banget dijadiin normal, karena kayak nggak normal aja gitu, nggak resepsi menurut orang-orang yang nyinyir. Iya, dan ada juga ada orang yang tidak ingin mengadakan resepsi besar-besaran itu karena malas diomongin, oh resepsinya cuma segini doang, makanannya nggak enak, udah gitu gedungnya panas, nggak mewah, karena sebenarnya kita nggak bisa menyenangkan setiap orang sebenarnya ya, cuman ya kita nggak, ya menurut aku sih nggak adalah orang yang bisa cuek tutup telinga. Iya sih, untuk tidak mendengarkan omongan orang gitu ya. Pasti kepikiran. Banyak sih omongan-omongan orang udah dibikin resepsi yang bagus. Orang pada nggak suka, nggak dibikin resepsi juga makin diomongin. Nah, coba kalau menurut teman-teman yang nonton, itu sebaiknya gimana sih? Iya sih. Apakah harus resepsi yang mewah-mewahan atau keluarga aja di rumah, atau mungkin sekarang banyak kan yang garden party gitu kan? Nah, ya garden party itu jadi kayak
pilihan menikah di tengah pandemi ini karena pilihan kan luas perayaan ya, iya, perayaan menikah. resepsi karena kita bisa physical distancing kan. Iya. Kapasitasnya tuh bisa setengahnya dari si kapasitas venue-nya. Iya setuju. Misalnya kalau tamannya bisa 100 orang, ini 50 dan ini makannya pun di titik-titikin berdirinya, duduknya gitu. Karena kan garden. Cuman balik lagi, kalau misalnya kalian ingin tetap mengadakan resepsi di situasi seperti ini, tolong diperhatikan protokol kesehatannya. Iya, jangan sampai malah diusir. Ada aku pernah baca cerita katanya diusir. Iya. Kasihan sih, maksudnya kan kita udah spending money banyak. Udah keluar duit banyak, udah ngundang tamu. Sebenarnya kalau misalnya duit mungkin bisa dicari. Iya sih. Tapi rasa malunya itu. Iya, rasa malu terus kayak sedih nggak sih kita rasanya kan namanya menikah pengen dirayain rasa bersyukur tau-tau diusir. Aduh itu sih, semoga tidak kejadian sama teman-teman yang nonton ya. Buat teman-teman nih, ayo dong tulisin ceritanya pendapat kalian dong, atau cerita kalian di kolom komentar. Pendapat kalian kita penting banget karena mungkin alasannya ada banyak. Cuman menurut kita tadi ada 4 tadi ya. Iya ada 4 tadi sih yang paling banyak diceritain lah. Yang paling banyak diceritain dan yang paling banyak kita baca. Jadi kalau misalnya buat kamu nih yang ngerasa, oh jadi gini loh Cahya Syara, kalau misalnya orang nggak mau resepsi gede-gedean tuh karena ini tulis aja langsung di kolom komentar. Atau ceritain aja misalnya kalian pernah pengalaman, gue pernah kok menikah tanpa resepsi. Kayak gimana gitu cara coba kan ceritain apakah mungkin menikah di rumah aja habis itu ya makan di rumah kayak atau mungkin ngasih makanan berupa besek ke tetangga. Oh iya kan? Ada loh yang kayak gitu. Benar-benar nah, makanya tolong ceritain di kolom komentar. Nah ini Gino udah mulai berisik nih karena kita berdua ngurus sendiri, jadi kita ketemu di episode berikutnya. Jangan lupa di subscribe ya, komen, like, dan share.